Yuk, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda, keluar dari sisi ekonomi, masuk ke sisi yang lebih gue bilang masuk ke arah yang namanya finding meaning lah. Nah, gue ngerasa bahwa yang namanya uang dan kebahagiaan itu bukannya sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Nah, gue akan breakdown kenapa gue bilang kayak gini, dan gue akan kembalikan kepada kalian apakah kalian setuju atau enggak. Jadi zaman dulu tuh gue sempet beranggapan bahwa kalau misalkan gue punya uang sekian tuh gue bakal bahagia, punya penghasilan segini, punya tabungan sebesar ini dan segala macam, gue bakalan bahagia banget gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa dengan uang tersebut gue bisa membeli barang yang gue mau, gue bisa mendapatkan apa yang gue punya, dan gue ngerasa hal tersebut bisa mudah didapatkan. Banyaknya yang sebenarnya setelah berpikiran seperti itu, orang-orang beranggapan kayak udahlah, uang nggak bisa membeli kebahagiaan dan segala macam, it's kind of bullshit things gitu. Tapi setelah gue benar-benar mendapatkan apa yang gue inginkan, dalam artian dengan mimpi gue punya uang sekian, lalu gue punya penghasilan sekian dan gaya hidup yang gue mau, ternyata obrolan itu menjadi suatu hal yang benar, bahwa ketika lo menjadikan uang sebagai tujuan lo, bahwa lo akan bahagia dengan uang tersebut, ternyata itu benar-benar kayak bullshit. Nah, kenapa? Karena saat ini ketika gue punya semuanya, gue justru punya pikiran yang arahnya kebalik gitu. Gimana kalau misalnya gue kehilangan semuanya? Gimana kalau misalnya gue harus mulai dari awal lagi? Gimana begini kalau misalnya, gimana kalau misalnya begitu? Gimana ternyata gue nggak bisa preserve apa yang gue punya dan segala macam. Jadi ketika gue punya uang tersebut, gue dihantui dengan rasa ketakutan yang berbeda lagi gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena menurut gue ngerasa bahwa satu, adanya ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap hal tersebut. Kita tuh sebenarnya nggak butuh duitnya. Kita pengen atas ekspektasi tersebut gitu. Ketika lu punya uang ya, lu pengen ada ekspektasi terhadap uang yang lu milikin. Dimana kalau misalkan gue memiliki uang sekian, gue akan melakukan hal ini A, B, C, D, atau yang lainnya gitu. Jadi lu punya ekspektasi terhadap apa yang akan lu gunakan terhadap uang tersebut. Ada gap terhadap kenyataan dengan ekspektasi lu, dan kenyataannya ketika lu telah mendapatkan apa yang lu inginkan, uang ataupun barang ataupun sisi kebahagiaan ataupun yang lainnya, ternyata nggak sesuai dengan harapan lu di awal. Itulah yang menyebabkan bahwa lu jadi nggak bahagia gitu. Kedua adalah lu ngerasa bahwa gambaran orang yang sukses itu telah melakukan hal-hal yang lu inginkan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan lu cek lagi, mereka dapat hal tersebut tuh dengan cara-cara yang mungkin lu nggak pengen ngelalui gitu. Bukan baik dan buruk, tapi benar-benar lu nggak pengen ngelakuin. Lu nggak mau punya hard worknya. Kalau istilahnya adalah semua orang punya pengen title, CEO, presiden, direktur, pemilik usaha dan segala macam, tapi nggak semua orang pengen melakukan pekerjaan sebagai presiden, direktur, pemilik usaha dan lainnya gitu. Lu cuma pengen image-nya aja, image bahwa orang sukses setelah melakukan pembelian ini dan itu. Tapi lu nggak mau melakukan pekerjaan kerasnya, dan itulah yang menyebabkan terjadinya gap lagi. Gap antara kenyataan bahwa kalau misalkan gue telah mencapai karir gue yang seperti ini, uang gue yang segini, hidup gue akan jauh lebih mudah. Kenyataannya enggak. Mereka tahu bagaimana tanda kutip mempermudah hidup mereka, bukan berarti hidup mereka itu mudah gitu. Let's say kalau misalkan lu ngomongin soal olahraga, lu ngomongin biar semuanya kena ya, kayak olahraga lari lah. Ketika lu lagi lari, lu ngelihat ada orang yang benar-benar kayak effortless banget, dia lari ngelewatin lu dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding lu. Dan gue ngelakuin ini di wall climbing, gue nanya sama mereka kayak, lu udah berapa lama ngelakuin kayak gini? Mereka bilang ya 2 tahun lah, ya 3 tahun lah. Oh, gue udah 15 tahun ngelakuin kayak gini dan segala macem. Sama halnya kayak lari, kalau misalkan gue stop, mungkin mereka akan mengatakan bahwa oh, gue lari udah cukup lama sih, kurang lebih setahun atau 2 tahun. Dan lu mengkomparasikan diri lu yang baru anak kemarin sore dengan orang-orang yang udah lari cukup lama, 2-3 tahun. Mungkin lu baru bisa komparasi setelah lu 3 tahun lamanya lu lari.
Kenyataannya kan nggak kayak gitu. Lu punya image bahwa orang sukses itu ya seperti itu, bisa lari kenceng, nafasnya stabil dan segala macam. Gua nggak, gua belum sukses, dan itu yang kenyataannya yang menyebabkan lu nggak bahagia. Padahal ya kembali lagi sih, kalau misalkan gua ngobrol sama gua punya coach di surfing, dia bilang ketika pertama kali lu mulai membandingkan diri lu dengan orang lain, ya lu mulai nggak sukses. Intinya kayak gitu aja. Jadi yang menyebabkan lu nggak bahagia itu bukan karena goals lu, tapi adanya perbedaan ekspektasi antara yang lu mau dengan kenyataannya ketika lu telah memiliki hal tersebut. Sama halnya kayak kebahagiaan itu sendiri, lu berusaha untuk finding happiness dengan cara-cara yang menurut lo, kalau misalnya gue begini gue bakalan dapet bahagia gitu. Intinya kayak gitu. Kayak kalau misalkan lu ngeluarin duit untuk orang lain, lu akan merasa diri lu bahagia. Kenyataannya lu adalah pada satu tempat tertentu ketika lu mengeluarin duit, lu nggak bahagia karena orang nyebelin ternyata gitu. Dan itu bakalan terjadi dalam hidup lu for the rest of your life lah. Intinya kayak gitu. Lu bakalan terjadi kejadian lagi dan akan ada terus-terusan. Kenapa? Karena menurut temen gue, dia bilang katanya ya itu sih bukan nyari kebahagiaan tuh ada di ikhlas. Kalau misalkan lo keluarin duit buat naruh ke orang lain, tuh namanya lo lagi dagang katanya. Lo lagi dagang, dan ketika perdagangan itu kan sebenarnya ada untung dan rugi ya. Lo lagi rugi aja sih dengan perdagangan tersebut gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan bukan tujuan, terus apa yang harus lo lakuin gitu. Ini yang paling menarik sih. Gue ada sebuah kalimat dia bilang dari George Bernard Shaw, search saja dia siapa gitu. Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Jadi sebenarnya lo nggak butuh nyari uang, lo nggak butuh nyari kebahagiaan itu sendiri, karena kebahagiaan itu tadi bukan tujuan. Yang perlu lo lakukan adalah lo membangun diri lu menemukan diri lu aja gitu. Jadi apapun yang lu harus lakukan adalah lu bikin sesuatu gitu. Dalam hal ini adalah membangun diri lu sendiri. Temen gua waktu pas kuliah, dia pernah ngomong bahwa ada yang lebih tinggi dibanding sebuah kebahagiaan, yaitu being productive. Kalau lu bisa produktif, artinya lu bisa bahagia. Chance lu untuk bahagia itu jauh lebih besar ketika lu produktif. Kalau lu gak produktif, lu justru gak akan bahagia. Sulit sekali untuk bahagia. Kenapa? Ya kalau misalkan gue ngelihat ya, gue ketika gue gak bahagia berarti gue gak produktif gitu. Intinya cuma itu aja sih. Artinya kalau misalkan lu bisa produktif, lu bisa punya ekspektasi untuk bahagia gitu. Kedua, untuk mencari hidup lu, itu ada kalimat dari Oscar Wilde. Dia bilang, gue rephrase karena bahasa Inggris gue jelek. Jadi intinya adalah ketika lu pengen menjadi sesuatu, let's say kayak lu pengen jadi dokter, lu pengen jadi jenderal, lu pengen jadi presiden segala macam, dan lu akhirnya bisa jadi presiden, jenderal, atau dokter dan segala macam. Itu tuh bukan bukan sesuatu yang patut lu syukurin gitu. Itu adalah punishment. Kenapa? Karena lu nggak bisa mencoba banyak hal. Dia bilang sih seperti itu. Kalau lu nggak bisa coba banyak hal, ya lu lagi dipanis aja untuk melakukan satu hal yang menurut lu bisa bikin lu bahagia. Padahal lu belum tentu bisa bahagia terhadap hal tersebut. Jadi yang perlu lu lakuin adalah lu bangun dari tidur lu untuk menemukan diri lu lagi dan lagi. Kalau misalkan lu bisa mencoba sesuatu, ya udah coba aja sesuatu. Nah, gua akan di sesi terakhir ini gue bakalan ngomong tentang apa yang lu harus lakukan dan apa yang gue harus lakukan sih sebenarnya. Satu, punya ekspektasi yang sedikit bahwa ketika lu mulai sesuatu, ketika lu bikin sesuatu, lu akan menjadi orang paling goblok. Gue seneng banget kalau misalkan gue ketemu di wall climbing. Ketika gue lagi latihan, gue selalu ngomong dengan orang-orang yang lain ada di wall climbing tersebut. Gue selalu ngomong bahwa lu tenang aja, lu maju duluan aja, ikut latihan duluan aja, karena gue orang cupu. Kenapa? Ya karena emang gue lemah terhadap wall climbing tersebut, dan it's okay karena ada progresnya, dan itu yang gue sukai gitu. Ada progres bahwa gue mulai dari lemah dan benar-benar selemah-lemahnya lemah menurut gue, hingga menjadi sesuatu yang menurut gue decent lah, oke aja gitu.
nggak jadi gue jago banget gitu, decent lah, oke aja gitu. Gue bisa melakukan banyak hal di wall climbing gitu. Nah, dari salah satu buku yang namanya judulnya Grit, ini menurut gue bakalan gue pakai untuk eksperimen gue beberapa tahun ke depan. Intinya adalah di buku tersebut, kalau misalkan ada satu keluarga, dia bilang kalau mereka ingin mencoba sesuatu, mereka tuh kayak bikin kontrak terhadap sama dia dan kepala keluarganya, di mana kepala keluarganya akan membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia mau, dengan syarat orang yang melakukan tersebut nggak boleh quit selama 1 tahun. Kenapa? Karena untuk menjadi sesuatu, lu tuh butuh waktu juga. Dan kalau misalkan lu nggak bisa bertahan terhadap jeleknya ataupun uh, payahnya lu ketika melakukan hal tersebut, lu nggak bakalan bisa melihat hasilnya. Jadi lu boleh quit kalau misalkan lu sudah melewati 1 tahun. Intinya adalah satu, lu mesti building habitnya, lu butuh waktu untuk see the result, lu butuh effort. Dan kalau misalkan ngelihat dari semua yang ada, orang-orang yang sukses itu adalah bukan orang-orang yang benar-benar gifted banget gitu. Intinya mereka tuh cuma lebih lama dibanding lu di satu tempat ataupun di satu industri. Jadi orang-orang ini tuh benar-benar orang-orang yang punya daya tahan atau daya juang yang benar-benar lebih lama dibanding lo aja, intinya gitu. Dan gue ngerasa dari semua apa yang gue kerjain, dari bisnis gue yang gue kerjain, kenapa gue masuk di investasi itu jauh lebih terlihat expert, karena gue lebih lama dibanding bisnis yang lain. Ketika gue melakukan bisnis yang lain, gue quit terlalu cepat. Dan gue akan, kalau masuk ke dalam satu industri, gue bakalan quit mungkin at least for a year. Gue bakalan melihat bahwa yang namanya enough, it's good enough setelah 1 tahun. Kalau misalkan gue nggak bisa melewati 1 tahun, ya artinya gue udah tahu bahwa sebenarnya ya nggak bakalan berhasil, karena gue nggak punya kemampuan untuk bertahan yang cukup lama aja gitu. Manusia itu sebenarnya bosenan, intinya itu aja. Jadi kalau misalkan lo pengen sukses tadi, bukan pengen sukses sih, kayak pengen menemukan kebahagiaan itu sendiri, punya ekspektasi yang lebih rendah, kedua bertahan lebih lama deh. Ketika lo bertahan lebih lama, lo akan mendapatkan sukses, uang, ataupun apapun yang lo inginkan itu dengan probabilitas yang jauh lebih baik lagi. So that's it untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, balik lagi di DM gue aja di Bayu Tabusala, atau email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next